Sehingga mereka menguasai perdagangan. Dan perdagangan itu daerah tersebut yang dinamakan Hindia Belanda. Jadi kita, orang Eropa, negara-negara kecil itu dia duduk berunding, kalah menang, lah kita itu ada di kertas mereka, sebentar pindahkan sini, sebentar pindah. Nah kemudian itu yang namanya Belanda itu, mereka tuh suka masuk kampung. Iya, iya. Masuk kampung itu mencari perempuan-perempuan di kampung. Yang mana disuka, bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Profesor Dr. Abbas Taha, pakar politik, pengamat, dosen selama hampir 50 tahun, setengah abad, bayangkan. Selamat, Prof. Pagi, sehat, Bib? Waduh, merah putih. Merah putih. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Bis pakai merah. Hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Harus kita rayakan. Betul, Bib. Kita rayakan dan kita ingatkan anak bangsa, terutama milenial. Saya bukan ahli sejarah, Bib. Tapi saya ingin memaparkan apa yang terjadi dari masa ke masa. Dari masa ke masa itu kita tarik beginilah. Bung Karno selalu bilang dalam setiap orasi, ceramah, dan pidatonya, Indonesia dijajah 350 tahun. Pertanyaannya, apa valid, apa iya, apa enggak? Oke, Prof. Pertama. Sebelum lanjut, kita ucapkan dulu, Prof. Apa itu? Hari ini ada sidang tahunan di DPR MPR. Semua pejabat lengkap ya hari ini, yaitu di gedung DPR MPR, sidang tahunan menyambut 17 Agustus. Ya, tapi bukan impeachment lah kira-kira ya, Bib. Enggak, jadi kita ucapkan selamat semua anggota DPR MPR, pada presiden, ada mantan presiden, ada wakil lengkap. Sekaligus kita mengucapkan selamat, semoga acaranya sukses dan damai. Ya. Betul, karena lembaga presiden itu harus dihormati. Tapi personal yang in charge sebagai presiden, nah ini kan dalam delik hukum ini boleh dong dikomentari. Nah sebelum situ, Prof, jadi ini banyak isu-isu menarik ya. Isu-isu menarik memang tugas kita ya, semacam bisik-bisik kenegaraan ini. Topik kita kan tentang politik, Prof ya. Lebih banyak ke politik ya. Jadi memang lihat peta politik terkini ini memang cukup menarik ya. Apa namanya, di sisi satu sudah bergembira, sisi lainnya mulai galau. Galau sisinya, baik. Tapi sebelum itu gini lah, Bib. Ini perlu pencerahan dan mengingatkan diri kita kembali. Para orang-orang tua yang masih ada, termasuk Pak Rul, salah satu alumni Lobang Buaya, masih hidup beliau, ya. Nah, dia mengisahkan apa yang terjadi dan sebagainya, ya, kisah di Lobang Buaya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin mundur ke belakang, karena apa? Indonesia ini merdeka karena direbut melalui perlawanan bersenjata, gerilya, darah, gelang emas, beras, kambing, semua itu dikerahkan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Lah penjajah ini siapa, Bib? Pertama adalah negara-negara dari Eropa. Tapi waktu itu belum ada NATO, Bib. Siapa saja? Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda. Itu ke Indonesia mereka. Apa yang mereka cari? Rempah-rempah. Allah memberikan rahmat yang luar biasa terhadap alam Indonesia ini sebagai yang berada di Khatulistiwa, ya,
Kemudian oleh founding fathers diingatkan dalam pasal 33 sumber daya alam yang ada itu digunakan sebanyak-banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Oke. Nah, balik lagi. Nah, kemudian salah satunya Belanda. Nah, Belanda ini kapan sih sebetulnya masuk di Indonesia? Menurut catatan, Belanda itu datang tahun 96 di Banten. 1896. 1896. Iya, kemudian yang dipimpin oleh Jacob van Hecht dan diusir karena penampilan dan gaya yang arogan dari mereka tidak diterima oleh masyarakat. Nah, kemudian sebetulnya tahun 1596 tadi, 1592 ya. Waktu itu ada perebutan tentang jalur rempah-rempah. Nah, terjadilah pergulatan di Eropa itu memperebutkan koloni-koloni. Dua negara terutama, yaitu Inggris dan Belanda, yang luar biasa. Nah, dalam hal ini dimenangkan oleh Belanda. Jadi jalur rempah ini dimenangkan oleh Belanda, sehingga mereka menguasai perdagangan. Dan perdagangan itu, daerah tersebut yang dinamakan Hindia Belanda. Daerahnya itu. Jadi kan jajahan. Tetapi dalam upaya perdagangan itu mereka mengembangkan VOC. Nah, ini. Ya, kalau VOC, Kota Tua itu ya di dekat Ancol, Priok ya, itu terkenal. Dan di dalam itu siapa yang memberikan perlawanan? Sultan Pip. Sultan Ageng Tirtayasa Banten itu melakukan perlawanan luar biasa. Ya, diakomodir, tapi lama-lama perilaku menjajah kelihatan. Karena apa? Dari dua negara besar di Eropa itu mereka mengembangkan yang namanya gospel and glory. Emas mencari kekayaan. Gospel itu adalah untuk kejayaan. Glory adalah peran gereja nih dalam mensiarkan agama Nasara. Itu sah-sah saja. Sebagaimana sebelumnya, pada abad-abad jauh sebelumnya, dari Timur Tengah juga sudah datang ke Indonesia, ke Amerika, kemanapun. Yang kita kenal dengan sultan-sultan yang berada di Hindia Belanda itu. Misinya beda ya. Misinya beda. Ya, itu keagamaan ya. Lebih tentang Jadi, agama ya. Enggak juga cari kekayaan. Iya, makanya tentang agama kan. Iya, tentang agama. Syiar, kan? Nah, itu yang terjadi. Jadi, untuk mensyiarkan agama. Karena agama itu dalam Islam, kalau mereka memahami agama secara kafah, sebagai seorang Islam yang kafah, mereka akan memikirkan dunia akhirat, dunia dijaga, lingkungan dijaga, dan mereka tidak ingin jadi polutan, ya manusia polutan di muka bumi ini. Oke, jadi itu tadi. Jadi mission daripada ya 3G tadi, God, Gospel, and Glory. Masuklah dia di Nusantara ini. Nah, ada pertanyaan tadi, benar nggak kita 350 tahun dijajah? Saya nggak yakin. Ya, karena sudah ada studi-studi mengenai, karena begini, Aceh itu perlawanan tertua dan terkuat. Baru pada tahun ya 1912 hampir semua kabupaten kota di daerah Aceh itu bisa dikuasai. Tapi mereka melakukan gerilya sehingga Aceh itu tidak pernah dijajah Belanda. Nah ini, tapi taruh oke ya. Jadi sebetulnya kalau 1912 sampai dengan 1942 ya, di mana Belanda, Eropa dikalahkan oleh Jepang, ya, 41 Hiroshima, Pearl Harbor, pangkalan Amerika dibom oleh Belanda 41, babak belur sudah. Nah, jadi berarti ya cuma sekitar 30 tahunan sekian. Oke, ini cerita Belanda. Peganglah 350 tahun. Tujuannya adalah mengeksploitasi kekayaan sumber daya dan menjajah dan memperbodoh bangsa ini. Jadi gini, Prof. Menurut pengetahuan saya tuh selama 350 tahun itu ya kasat mata kita dijajah Belanda ya.
Tapi orang Belanda ada di Indonesia, iya, tapi kasat tidak mata, seluruh Iya, Indonesia. seakan-akan memang kita dijajah selama sekian ratus tahun kan. Ya, Nah di sisi lain kerajaan-kerajaan yang tumbuh di mana-mana ini kan diadu domba sama mereka. ya, tapi seperti itu kan. Siak Indragiri enggak terjajah, Ya, Aceh tidak, iya. kemudian Lingga, kerajaan Lingga juga tidak. Iya, jadi boleh dikatakan Nah, bangsa kita sendiri yang menjajah kita. belum, nah sampai sana nanti. Belum, ya? Belum. Nah setelah itu ya Pearl Harbor dihantam, kemudian babak belur, Jepang menang, ya. Nah 1905 juga Rusia menang. Nah, inilah babeh kita Pak Soekarno Proklamator ini respect betul dia. Nah, jadi dengan demikian intinya penjajahan Belanda ini mengeksploitir dengan cara mengadu domba dan menerapkan 3G itu tadi. Inggris juga demikian. Nah kita mengenal yang dari Prancis dan Inggris. Jadi kita orang Eropa, negara-negara kecil tuh dia duduk berunding kalah menang. Lah kita itu ada di kertas mereka, sebentar pindahkan sini, sebentar pindah. Nah kemudian yang hebat itu adalah Inggris. Inggris dia mengumpulkan daerah jajahannya, digabung satu menjadi yang namanya persemakmuran. Termasuk Australia, termasuk saudara Melayu kita, Malaysia. Dan tumbuh berkembang sampai sekarang. Nah, karena itu juga China mikir-mikir mau gebuk Malaysia kemarin ini dengan ada kasus internalnya, ya. Di mana Perdana Menterinya sekarang sudah ditahan, di mana sekarang yang naik itu adalah salah satu yang dianggap juga natsir muda dari tanah Melayu, yang Perdana Menteri sekarang. Prof, diminum Prof, kopi Prof. Baik, Biar ini, makin semangat ini. Jadi satu penjajah Bib ya. Iya. Nah, penjajah yang kedua, ini kita bahas. Ada kaitannya dengan kopi pahit. Nah, kemudian ya. Belanda tadi membentuk yang namanya KNIL, dididik militer. Nah, sebagian KNIL itulah nanti yang masuk di peta. KNIL ya? KNIL. Dengan KNIL itu saya ingat pakaiannya ya. Wah, bukan main ya. Nah, setelah itu kan kalah ini. Ya, sekutu ya. Masuk Belanda, masuk Jepang. Jepang ada yang mengatakan dia masuk pertama itu di daerah Sumatera Timur dan dekat Sumatera Utara. Dia masuk di sana. Tapi ada yang mengatakan masuknya dari Maluku, Ambon. Disapu itu semua Belanda. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, Jepang menerapkan pemerintahan militer yang ketat. Dia memanfaatkan dengan 3A agitasinya. Jepang datang melindungi. Jepang berjaya. Dan Jepang menjadi pemimpin Asia. Nah, jadi bergolaklah menjadi Asia Timur Raya. Tetap menjajah. Dia menjajah Indonesia itu memanfaatkan untuk supporting logistik daripada peperangan dia. Perang Pasifik. Kemudian anak Indonesia pemuda dibentuklah, dibuatlah namanya itu ya, ada 4 serangkai, Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Mansur barangkali kalau tidak salah, Mas Mansur ya. Itu untuk menggerakkan masyarakat Indonesia. Nah kita karena merasa dijajah lama oleh Eropa, ini terutama Belanda, senang hati ini, gembira. Tapi dilihat lain ini sama juga yang namanya penjajah itu eksploitasi de l'homme, tetap dipinter gitu. Nah berpikirlah para tokoh-tokoh kita itu. Nah di dalam kerjasama ini ada 3 perilaku. Kalau Bung Karno dengan melihat terjadian di Rusia, dia sangat paling bersemangat. Saking bersemangatnya, dia menjadi komandan Romusa. Ini ya. Tapi kalau Bung Hatta, ini dari soft ini, melakukan kolaborasi. Tapi kalau Syahrir tidak, melakukan pergerakan bawah peranan, menyiapkan untuk menuju kemerdekaan Syahrir. Nah, jadi pemikir lagi nih.
Jadi orang Minang nih Saya macam-macam. dengar nama Syahrir itu katanya pernah nendang pintu ya. Iya betul. Ya. Oh keras, Bib. Iya, jadi dengar apa namanya ucapan Soekarno yang dia tidak cocok itu pintu itu ditendang. Oh, betul, dan kemudian ya juga Syahrir ditendang berobat ke Minang. Jadi sang tendang menendang nih. Tendang menendang. Oke. Nah, Itu betul sejarahnya. Ya sejarahnya, Bib. Ya, jadi kemudian pada zaman Jepang dia menumbuhkan rasa perlawanan terhadap kolonial, yang sebetulnya Jepang juga kolonial juga, kapitalis juga. So beliau sukses keluar, ekonominya kuat setelah Perang Dunia Kedua. Nah kemudian dia membentuk yang namanya peta ya, pembelaan air ini semi militer nih. Membentuk Heiho, keluarannya Cuk Danco, ya enggak, Taicho, ini alumni-alumninya nih. Nah kemudian dia membentuk lagi, melihat pergerakan 3A enggak bagus, ini juga putra Indonesia tidak berjalan baik, didekatilah umat Islam. Ini bedanya dengan Belanda. Belanda itu mengembangkan dalam dirinya dan membentuk semacam Islamopia. Islamnya dimasukkan sudah doa aja lah di masjid, tapi seluruh kegiatannya apapun, membentuk sekolah apapun itu untuk kepentingan penjajahan. Prof ingat zaman Belanda, Prof. Saya punya kakek juga pejuang, Prof. Iya. Pejuang, cuma tidak terkenal. Ya. Jadi istilahnya itu pahlawannya tak dikenal. Banyak, Bib. Jadi waktu zaman Belanda itu di Sungai Bayas ya, Pasakuto itu tempat ketinggalan kakek saya itu, namanya Habib Ahmad bin Umar. Dia terkenal dengan jago tembak. Ya. Keilmuannya luar biasa. Jadi setiap sore, Prof, itu yang namanya Belanda itu, mereka tuh suka masuk kampung. Iya, iya. Masuk kampung itu mencari perempuan-perempuan di kampung. Yang mana disuka, bawa. Mana suka dibawa. Nah, Habib Ahmad yang jaga gawang. Dia jaga dengan keilmuannya itu, kalau dia begitu ada yang masuk tuh, sama dia dipukul bisa puluhan meter mental. Itu yang dikerjakan. Jadi ada ilmu kanuragan. Nggak tahu tuh ilmunya atau apa. Ya semacam anulah karomah yang dimiliki. Ya, jadi benar-benar zaman itu hampir setiap sore itu Belanda tuh masuk ke kampung mencari perempuan-perempuan yang di kampung itu. Kalau yang mana cocok itu langsung dibawa. Nah, dikawal sama beliau. Cukup lama dan cukup terkenal. Sampai terkenal Habib Ahmad bin Umar jago tembak. Tapi di Belanda bukan ditembak, hanya dipukul aja. Kalau tembak kan masalah. Ya, tembak tuh dia berburu harimau atau apa, itu memang jagonya. Oke, ya Bib. Itulah pengalaman keluarga. So banyak pahlawan tidak dikenang. Oke, kita lanjut. Ya. Jadi Jepang tadi membentuk Heiho, membentuk peta, semua untuk perlawanan. Dan salah satunya dia hidupkan kembali MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Oleh Belanda dibekukan ini. Nah, ini peluang nih katanya. Lah umat Islam ini juga kan ahli strategi. Kemudian dibentuklah Masyumi, yang pimpinannya adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid, dan satu lagi kayak apa. Tapi bukan Masyumi yang sekarang eksis di perpolitikan kita yang dipimpin Pak Natsir, itu beda. Beda ya. Jadi Masyumi dibentuk untuk merangkul umat Islam. Kalau Belanda enggak, dilibas itu. Karena pengembangan Islamopia itu tadi. Karena 3G itu, Gospel and Glory. Nah, jadi itulah pada hakikat penjajahan yang dilakukan di Indonesia. Dan saat itulah zaman Jepang maupun zaman Belanda ada para munafikun, munafik. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Kalau di Belanda, di daerah saya terkenal dengan peristiwa Si-7. Matinya gubernur, matinya paman saya kapten waktu itu, ya. Tantawi, sekarang ini cucunya baru dilantik kemarin di Akabri. Semoga. Nah, jadi pada zaman itu pun kakek saya
itu mendirikan Hizbullah. Oh. Sekarang kantor Hizbullah itu menjadi dan lingkungannya menjadi Islamic Center Al-Abbasiyah. Oh. Mengenang nama kakek saya. Iya, Karena kakek saya ini adalah Imam Jihad Perlawanan Belanda, di mana PDRI juga berkantor di sana. Jadi PDRI, yang sifatnya yang melawan terhadap tirani dan ketidakadilan, itu ada di situ. Itu termasuk Pak Wawan nggak dikenal juga ya? Oh, sudah mulai dikenal. Ada dalam sejarah ditulis, tapi belum ditumbuh kembangkan. Nah, ini gitu. alhamdulillah kemarin itu Pak Anies Baswedan Koalisi Perubahan mengingatkan wanita-wanita Indonesia ini ada yang tidak pernah sekolah di Al-Azhar, itu diberikan gelar profesor. Rahmah El Yunusiah Padang Panjang. Oh. Ya. Iya. Cik Rahmah. Jadi banyak. Kemudian siapa? Di bawah dia ada Rasuna Said. Yang ada di mana ini? Nama jalan ya? Nama jalannya luar biasa. Betul. Itu yang dari Minang ya. Rahmah El Yunusiah. Sebetulnya banyak lagi ya. Banyak lagi yang lain. Termasuk ibu saya. Termasuk pendiri pesantren sekolah putri pertama di Sumatera Tengah. Sebetulnya lebih awal daripada Rahmah El Yunusiah. Nah, karena apa? Abang Cik Rahmah ini itu sekolah di tempat kakek saya. Oke, itulah. Kita lanjut saja nanti. Jadi Jepang itu tadi akhirnya Pearl Harbor dihajar. Tadi tahun 41. Ya. Sekarang Hiroshima dihantam. Hiroshima dihantam, Jepang kolab, kelebek, mencoba mempertahankan dirinya dengan menggerakkan kita harus melawan, imperialis dan kapitalis. Ini gerakan mereka diterima. Tapi dalam hal itu tadi kan tiga. Soekarno bangun bersemangat, Hatta kolaborasi, Syahrir melakukan pergerakan di bawah tanah. Nah, salah satunya Hizbullah tadi. Hizbullah itulah yang kemudian menjadikan. Nah, cuma hebatnya apa? Umat Islam selalu rendah hati. Hizbullah ini waktu ada transisi, terbentuknya TKRI dan TNI, pangkat mereka diturunkan. Ini Bung Hatta ini, pada ngomel itu. Jadi kalau letnan tadinya di lapangan, ya letnan 1 jadi letnan 2 lah begitu. Kalau orang kan cari ini umat Islam nih, yang sekarang sampai juga yang di istana itu ada Habib juga, Habib siapa lah namanya itu, ya Habib lah, yang sekarang kemana aja dia bersama dengan pimpinan negara, kelihatan jalan mesra sama KSP itu, biarlah. Nah, tapi yang paling berbahaya, Beb, diingatkan oleh beberapa founding fathers kita. Satu saat kalau tidak pandai kalian-kalian ini nanti akan ada masanya bangsa Indonesia ini, masyarakat dijajah oleh orang Indonesia sendiri. Ini terjadi, Beb. Tanda-tanda masih. Bukan sudah, Beb. Kenapa? Tanda-tandanya itu waktu zaman Pak Harto. Waktu itu Pak Harto memberi peluang kepada keturunan China untuk berbisnis. Ada satu saat Pak Harto minta berikanlah kontinen kesempatan kepada juga pribumi. Nolak mereka. Betul. Nah, di situ ada barisannya Lim Byang Kun. Nah, mulai dari situ terjadilah penguatan-penguatan pengusaha China ini. Itulah yang namanya sekarang oligarki. Nah, oligarki ini bermain tadinya di ekonomi, masuk di ranah politik, sekarang semua disetir. Akhirnya masyarakat yang 85% ini menjadi terjajah secara ekonomi dan secara politik. Dengan keluarnya Omnibus Law dan lain-lain peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR. Makanya ada 100 tokoh dan ulama, masyarakat, pemuda pelajar, mahasiswa, petisi 100 mengajukan untuk meninjau adanya impeachment terhadap diminta pemakzulan daripada presiden. Tapi ini hari enggak lah, yang di DPR ini hari. Jadi berarti ada 3 penjajah nih. Kalau hari ini seremonial. Ya, seremonial, kumpul-kumpul, pidato-pidato, setiap kalau nggak salah itu setiap 16 Agustus.
Ya. Nanti baru besokannya kan baru di istana kan, itu setiap tahun kan begitu. Oke. Cuma ada juga masih wacana yang dulu, Prof. Apa itu? Iya, jadi kalau sebelum acara hari ini itu kemarin saya lihat ada beberapa pimpinan MPR, DPR tuh datang ke istana masih ngomong-ngomong masalah apa namanya? Oke, masih ngomong ini soal Bamsud ini ya. Iya. Bamsud, Lanyala ya. Jadi dia dan The Gang. Rupanya gini, Prof. Malu hati gitu loh, karena idenya itu terkubur ya, tinggal tidak punya kesempatan lagi. Ya daripada nggak disampaikan, mumpung ketemu presiden ya sampaikan sekalian lah. Iya, tapi sampai mungkin ada batu di balik udang barangkali. Jadi bukan udang di balik batu, ini batu di balik udang. Karena beliau ini termasuk kelompok komunitas atau orang-orang yang ingin 3 periode. Enggak situ, Prof. Tujuannya, Prof. Carmuk. Kalau saya bilang itu carmuk. Iya, tetapi ini kan membuat gelisah masyarakat. Enggak pikirnya emang mereka mikirin masyarakat. Oh enggak, dia mikirin bagaimana jet pribadinya bisa bayar di Itu aja, enggak ngapain mikirin masyarakat. Orang mau bayangin 100 toko datang, ada nggak yang nemuin? Itu aja, sederhana aja. Maka saya wanti berkali-kali LSMP secara tegas. Ingat wajah-wajah mereka, jangan dipilih lagi 2024. Gitu aja. Jadi begini, Bib, itulah di kalangan intelektual, di kalangan muda, di kalangan ini. Ya, dulu saya sangat mencermati Syahganda dan Jumhur. Ya, so dia tumbuh pada 80-an. Di bawah Adi Sasono. Biasa kumpul diskusi di tempatnya Adi Sasono. Ya, kembali ke tadi, Bro, yang kembali ke Undang-Undang 45. Ini saya cerita belakang dikit ya, by empiris ya. Waktu Pak Lanyala dia mengajukan gugatan ke MK tentang threshold 20%. Saya kebetulan LSMP datang ke sana, diterima secara resmi. Diterima, ngobrol panjang lebar. Sampai dia ngomong, nanti kalau ini kita sudah antar lembaga nih, kita nuntut threshold 20% nanti. Andaikan nanti ini juga ditolak, saya akan bergerak. Waduh. Siapa? Lanyala? Iya, oh, dia bergerak. Cuma kalau saya ngomongin sekarang tentang apa yang dilakukan dia, ngeri-ngeri sedap, Prof. Ya apalah gerakan Lanyala, siapa yang nggak kenal sih, mulai di Jawa Timur ya. Ya belum lagi gerakan ya. Betul, Prof bilang nyatanya. Ya begitu aja, dan masih ingat saya lihat angin berembus kemana, tiba-tiba dikasih kesempatan baca teks proklamasi tahun lalu ya, langsung berubah total. Saya juga sampai sini aja nyalinya nih. Bukan nyalinya, bermain berselancar untuk kepentingan pribadi di atas kegelisahan kegalauan orang lain. Iya, waktu itu saya bersemangat juga tuh. Saya bilang Pak Lanyala sekarang gini aja dah, kalau memang MK dan Mahkamah Agung ini tidak banyak manfaatnya buat bangsa dan negara, ya bikin aja mahkamah baru lagi. Saya bilang gitu, Mahkamah Rakyat. Dia bilang gitu, dibentuk lagi Mahkamah Rakyat. Saya kasih ide gitu. Oh, dia cepat kaget. Ya kalau emang MK tidak banyak membantu buat rakyat, Mahkamah Agung juga sama. Ya bikin lagi Mahkamah Rakyat. Kibarkan lagi Mahkamah Rakyat. Ayo, dia bilang gitu. Terus? Enggak ya? Ya nggak nyambung. Ya gitulah, Bib. Jadi dalam perjalanan hidup saya sebagai angkatan 66, ya saya ikut demo jalan pakai sendal jepit ya. Saya waktu itu semester 3 kalau tidak salah, Fakultas Hukum. Berteriak bergolak. Pergaulan saya di Menteng, anak-anak muda Menteng yang punya mobil apa, saya ikut gerakan. Di situ ada Ria Mizar, nongol juga Luhut Binsar Panjaitan, ada Julius Usman, ada Sofyan yang P3 Prof, itu. Ngomong Luhut, Prof. 2 hari lalu muncul, Prof. Apalagi itu Luhut? Muncul lagi, Prof. Jadi tentang bergabungnya Golkar ke Prabowo ini, dia memberikan semacam dukungan. Ya apa yang namanya? Karena banyak yang mengkritisi ya, wah ini jangan-jangan desakan dari beliau kan, sehingga apa namanya Golkar dia bergabung ke
Gerindra. Ya Oke, padahal kan itu semua barangkali masyarakat udah satu paham. episode khusus lah. Oh gitu ya? Ya, Kita bahas lagi nanti. kita bahas. Nah, ini cukup lah. Kita hanya cerita tentang jajah menjajah, penjajah dari Eropa, penjajah dari matahari terbit, penjajah bangsa sendiri. Konklusinya, kita harus keluar dari penjajahan melalui koalisi perubahan. Oke, Itu saja, Bib. Prof. Kalau gitu episode berikut ini, ya setelah ini kita bikin episode apa namanya, Koalisi. partai-partai yang terjajah. Waduh, keren. Jadi bukan tersandera lagi. Terjajah. Partai-partai yang terjajah. Oke, baik. Tersandera masih. Jadi ini sudah bisa kita barangnya soal penjajahan, karena buku sejarah untuk SD SMP juga membuat cerita saya itu ada ditulis. Makanya menarik Prof ngomong soal penjajah tadi, jadi partai-partai yang terjajah bukan lagi tersandera di sekarang. Oke, baik, Bib. Aduh, ngopi pagi dengan Prof Abbas Toha ini tidak habis-habis. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri bisik-bisik politik kenegaraan ini dengan ucapan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus, jangan bosan-bosan. Merdeka!